itu dikeluarkan dari air mani. Hanya air kok bisa jadi manusia. Hanya air kok bisa jadi perempuan. Hanya air kok bisa jadi laki-laki. Itu kenapa kekuasaan Allah? Falyanzuril insan mimma khuliqa mimma indabik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air itu keluar dari sulbi seorang laki-laki dan taraib seorang perempuan, bercampur dari rahim yang kokoh, dari lupa, alaqah, mudghah. Bahkan Al-Quran mengatakan dibungkus oleh daging, lagi dibungkus lagi dan tulang-tulang dibungkus lagi dia. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hanya mani bisa menjadi kita semuanya. Semua kita dari nutfah, dari mani ini. Demikian juga Allah nanti Maha Kuasa mengembalikan tulang belulang itu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengembalikan segalanya itu. Ini artinya akriyah nakriyah, prinsip-prinsip dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawuf juga demikian, ya. Dari prinsip-prinsip aswaja di bidang akidah, di bidang syariah, di bidang tasawuf. Cuma tasawufnya sedikit kan insyaallah Al-Manan berusaha, ya, karena dari Jamaluddin, dari Tuan Abdul Manan, dari Tuan Lutfi Abdul Manan, tasawuf ini terus dikembangkan. Mudah-mudahan generasi-generasi kita ini gemar bertasawuf, ya, gemar bertasawuf, senang bertasawuf, ya. Mudah-mudahan ini dulu bisa menjadi Rodiah Adawiyah, ya. Ini jadi yang Manan ini tidak bisa lepas dari tasawuf itu. Yang keluar tasawuf ini pada masa Tuan Guru Muhammad Lutfi Abdul Manan. Ini beliau yang terus menyebarkan pengajaran-pengajaran tarekat, pengajaran-pengajaran tasawuf. Memang tarikh tasawuf ini panjang. Dari sejak zaman Nabi itu, Nabi mengatakan ashab dan nujum, sahabat itu seperti bintang. Tapi yang bertasawuf itu hanya 70 orang sahabat yang disebut dengan ahli suffah namanya. Tidak semuanya. Walaupun tidak bertasawuf bukan berarti kita lebih mulia dari mereka. Mereka itu sahabat. Tidak ada yang lebih mulia dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan semua kita tentunya kita harus mengikuti jalur termasuk dengan tasawuf tersebut. Demikian juga prinsip sosial, nah termasuk prinsip budaya, termasuk prinsip dakwah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengajak, tidak memvonis. Mengajak, tidak memvonis. Muncul pertanyaan, kenapa sewaktu-waktu kita bisa keras? Ya, misalnya. Ya ibaratnya sekarang orang diserang, kan kalau bicara NU itu versus dengan Wahabiyah, itu memang sejarahnya. Ya, anda akan ketemu NU Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabiyah itu. Ketika orang-orang Wahabiyah itu menyerang, ya, ketika orang-orang Wahabiyah itu artinya menyerang, ya saya menggambarkan seperti orang tinju, kalau kita dipukul terus, kalau tidak menyerang KO, bisa tahu itu. Ya, jadi harus ada serangan balik, dalam arti bukan berarti itu adalah serangan balik untuk menghancur, tapi itu adalah sebagai pembelaan terhadap diri, penguatan diri dalam hal ini penguatan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan juga para hadirat yang dirahmati Allah, dalam berbangsa dan bernegara itu NU itu adalah PNU dalam berbangsa dan bernegara itu. P itu Pancasila, N itu B itu Bhinneka Tunggal Ika, N itu NKRI, U itu Undang-Undang Dasar. Ya, jadi dalam bernegara itu pedoman kita bernegara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam beragama, pedoman kita Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Makanya pandangan Sunnah wal Jamaah itu tidak akan makar, ya, tidak akan berontak terhadap pemerintah itu, tidak akan itu paham ahli Sunnah wal Jamaah itu. Ini saya sampaikan kepada semua kita tentang 5 dasar utama dipaham ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk prinsip-prinsip di pondok pesantren Al-Manan. Saya ingatkan saja. Yang kedua, taat kepada guru. Taat kepada guru ini.
Ya, jadi alhamdulillah ini terus kita pedomani. Kenapa? Karena guru itu jelas lebih tinggi dari kita. Dia punya ilmu. Allah mengatakan berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam hadis, annal ulama warasatul anbiya. Di hadis yang lain disebutkan fadlul alim alal abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Semuanya menggambarkan begitu mulianya para guru itu, makanya wajar kita harus menghormatinya. Jadi kita taat kepada guru. Dalam sebuah kitab disebutkan, andaikan antara perintah guru dan perintah orang tua, kalau masalah pendidikan itu lebih diutamakan perintah guru itu. Karena guru itu membimbing anak-anak itu ke akhirat, tapi kalau orang tua itu hanya sebatas hal-hal yang fana. Orang tua itu hanya membimbing anak-anak sebatas hal yang fana. Kalau guru itu sampai akhirat itu. Nah, itu pentingnya seorang guru itu. Taat kepada guru, ini prinsip di pondok pesantren Al-Mannan. Terus saling cintai orang yang mencintai kita. Sering ungkapan ungkapan Tuan Guru Haji Abdul Manan. Sering menang berbahasa Lainnya pemilik dengan milik. Maksudnya ake terbecat gawe sesuatu. Deh, pemilik dengan milik, ndak milik dengan si ndeknya. Mudah-mudahan deh, mudah-mudahan ke kedekan dengan kan mundek nemele dakwah kan anu mundek nemele sulit gitu ya, sulit dengan dia nemele. Nah, sehingga Bapak Ibu yang diajari ceritakan Arab dengan layak datang ya buta ya, buta mana barang ya kedok terus sini nenek jeneng gambaran dengan diri deh ya, kenapa sih dengan tuakna kan jeneng ibu pas mama dengan yang mirip tuan guru nah nu gambaran aran dengan mirip hilang buta no hilang kedok no dengan mirip lagu kamu dia mirip barakan celana ada mana yuk kurus ada mana macam-macam padahal dengan gagahnya dengan jenengnya lagu saran dengan dia mirip arah doang celaannya membahasa Al-Qur'annya bahasa kegelapan ngarannya ketimbun kafir menyebutnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya dengan kafir no padanya tebada ataupun dia tebada la yu'minun dia kisah-kisah innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan prinsip siapa menonton ya, lamun dia berdatang gede ide milih lamun dia selesai mudah-mudahan ya mudah datang gede ide milih wah dia datang gede apa tengaran nanti nah ya mudah-mudahan ya kita sebut taruh ya kan pokoknya mudah datang wah bagus dia milih lamun dia datang dia milih berdoa dengan dia milih dengan dia milih dia. Nah, ini bahasa dengan Tuan Guru Haji Abdul Manan. Terus selanjutnya suruhnya jaga persatuan dan kesatuan. Jaga persatuan, terutama pada pondok pesantrennya sedang terus membangun. Yang bersyukur alhamdulillah, yang bangga ya selaputnya sini hasil Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pondok sekolah duaan hasil lengan diri kita sendiri. Memang beberapa bantuan, tapi duaan lengan tenaga bapak-bapak yang ya usaha dari ibu yang maka terus terang dia sangat luar biasa. Walaupun sederhana, tapi hasil usaha kita sendiri, hasil tangan kita sendiri. Memang ada beberapa bantuan. Ini untuknya persatuan sangat penting oleh internal. Sering tiang laun kita ya Iran papa na pemilihan kira-kira dan ini tetap persatuan kan. Mudah-mudahan yang jadi singitan kita ini dengan ada tundi kan cuma tahun 2024 ada kira ini calon almanan nah lamanya berhasil tetap itu kuat
Yang gagal, berarti ini kurang persatuan. Ya, inilah nanti yang kita ya kurang persatuan. Kalau tiap tempat mesti suara, yang berpikir apa penyebabnya. Ya, usaha beberapa tempat heran ya, yang itu jumlahnya sampai 1.600. Setiap pemilihan ada 100 gambekan sisi setengah subuhnya ada. Terus apa penyebabnya? Ya, itu benar bila milih tanah 600. Tapi itu mana ya? Ada 100, mudah 120 mudah. Padahal mohon maaf dinara dengan program kan ini. Nah ini yang pelajari apa sebenarnya di bawah. Yang hanya kita bentuk persatuan dan kesatuan terutama itu ada pondok pesantren Al-Mahad. Nih ya. Terus bersama ulil amri ya, bersama pemerintah ya, dalam hal ini dalam hal demokrasi Malaysia Guru apa yang pemerintah yang ini cara kita ikutin dalam hal pendidikan, sistem pendidikan kita bagus, alhamdulillah. Guru-guru ada sertifikasinya, negeri ada sertifikasinya, alhamdulillah. Di pendidikan bagus, kesehatan alhamdulillah ya. Dalam hal kesehatan sini ya ada puskesmas, pustu untuk kesehatan bagus, dukung deh. Termasuk dalam hal apa namanya sosial, kesehatan sosial ada PKH macam-macam sini bantu kita itu alhamdulillah ya. Ini adalah munalmanan ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah, sampai bebas taat jemaah sekalian, sampai gina nyuruh kita berbuat maksiat terhadap Allah di terganggu taat. La ta'ata li maksiatil khaliq, ngasih nyuruh kita lamun nyuruh kita berbuat maksiat terhadap Allah di terganggu bin mati ya. Enggak ada batas ya. Selama dia dengan dia nara alasan kan dia tegin pati walaupun sunnah pemerintah. La ta'ata li maksiatil khaliq. Di misalnya suruh kita harus juga kita bersehat, pada kita mengkhamar, benda kita milih, akan suruh kita mengkhamar, benda kita milih deh. Nah ini, jadi ini 5 hal sebagai pesan di malam sini untuk sekalian keseharian hanya mengingatkan, insya Allah tetap setiap kegiatan terus yang ingatkan 5 dasar kemajuan bareng-bareng di pondok pesantren Al-Manan. Selanjutnya, sudah deh. Tentang tahun sinet yang ngaranin tahun sinet la mulai nabi ampun Isra Mi'raj amul hazni haran lamun tiang tahun 2000 sekene yang aranin ya amul fitani kanca amul nabli. Apa ti amul fitani? Ya kita sedang mau ujian dengan Allah. Ujinya te sinene aduh ujian kamu dia kamu nyampe yang etene ujian kan ya, membahasnya gelombang kedua duanya. Gelombang pertama pasca wafatnya Tuan Guru Muhammad Lutfi Manan, ini masyarakat ujian-ujian pondok pesantren Al-Manan. Negara COVID gelombang pertama 2019, negara gelombang kedua 2000 sekian orang gelombang-gelombangnya. Mereka nasi sekolah ujian di nenek kelas deh. Nah jadi ujiannya mudah-mudahan beda di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingat ujian ini Tuan Guru Abdul Manan lah apa namanya si kedekannya si dengan di dunia sini terus pertama dengan sudi, kedua dengan alim, si kedua dengan jeneng. Ini nih ada lagi di sini dengan jeneng, dengan sudi bareng dengan des kedua. Ini si iriannya sih dengan artinya bahwa dalam hal sini ya kita terus ingat